Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi relasi dan fungsi. Untuk kali ini kita akan bahas tentang notasi fungsi, rumus fungsi fx, dan juga nilai dari fungsi. Nah, untuk yang pertama, apa sih pengertian dari notasi maupun dari rumus fungsi? Jadi seperti ini ya. Fungsi dari himpunan A ke B itu dapat dinotasikan sebagai seperti jadi f titik 2 di sini himpunan A menuju himpunan B. Nah, tetapi A dan B ini tidak berisi seperti ini, nanti akan berisi suatu nilai atau rumus. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Misalkan X adalah anggota A dan 2X plus 3 adalah anggota dari B. Maka penulisan dari notasinya ini tadi pakai aturan seperti ini ya, dari A ke B. Sehingga nulisnya adalah gini. F titik 2 X menuju dikasih tanda panah seperti ini 2x plus 3. Artinya fungsi f itu memasangkan x ke 2x plus 3. Nah, bentuk seperti ini disebut sebagai notasi. Jadi yang kiri itu disebut sebagai notasi. Yang ini ya. Ini itu adalah notasi. Sedangkan yang kanan, kalau kita tuliskan dalam bentuk fx seperti ini, f dalam kurung x sama dengan 2x plus 3, ini adalah bentuk yang sama. Kalau seperti ini sudah disebut sebagai rumus. Nah, jadi yang kiri itu adalah notasi fungsi, yang kanan adalah rumus fungsi. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan, untuk nilai x sama dengan 5 gitu misalkan. Nah, artinya nilai fungsinya, nilai fungsi itu adalah bayangan atau hasilnya. Jadi hasilnya adalah gini, sehingga dapat dituliskan sebagai f titik 2 dari 5 dipasangkan kemana 5 itu, maka dipasangkannya adalah gini. Jadi nilai x-nya itu kamu ganti dengan angka 5. Sehingga hasilnya adalah gini. Jadi karena tadi misalkan kita coba x-nya sama dengan 5, maka nilai x ini kamu ganti dengan angka 5. Di yang kanan pun juga kamu ganti dengan angka 5. Jadinya 5 akan dipasangkan kemana? Berarti 2. X-nya kita ganti 5, berarti 2 dikali 5. Kemudian ditambah dengan 3. Hasilnya adalah berapa? 2 kali 5 itu 10, tambah 3 jadi 13 sama dengan 13. Artinya fungsi f memasangkan 5 ke 13. Seperti itu. Bisa juga pakai cara rumus fungsi. Untuk soal yang sama ya, misalkan x sama dengan 5. Nilai fungsinya berapa? Caranya berarti gini. F dalam kurung 5. Sama juga. Berarti nilai x-nya itu kita ganti dengan angka 5. Berarti gini. 2 dalam kurung 5 ditambah 3. Ini hasilnya adalah 13. Seperti itu ya. Jadi, saya kasih warna merah lagi. Yang ini tadi, bentuk ini, 2x plus 3 seperti ini, atau f dalam titik 2x menuju 2x plus 3, penulisan seperti ini disebut sebagai notasi fungsi. Kalau misalkan kita rubah rumusnya atau bentuknya menjadi f dalam kurung x sama dengan 2x plus 3, bentuk yang seperti ini disebut sebagai rumus fungsi. Jadi yang kalau pakai titik 2 adalah notasi, pakai kata tanda kurung adalah rumus. Nah, kemudian untuk mencari hasilnya itu disebut sebagai nilai fungsi. Misalkan cara mencari hasil itu tinggal kita ganti x dengan angka-angka yang ditentukan. Misalkan ini kita ganti dengan angka 5. Boleh pakai notasi, boleh pakai yang rumus, sama saja. Jadi kita tinggal mengganti nilai x-nya saja. Misalkan ini 5, maka diganti dengan 5. Jadi 2 dikali 5 ditambah 3, ketemu 13. Jadi 13 ini adalah nilai fungsinya. Jadi gini. 13 itu adalah ini, ataupun yang bawah sama saja ya. Itu adalah nilai fungsi. Nilai fungsi dari berapa? Dilihat. Asalnya dia tadi dari angka 5 kan, berarti nilai fungsi dari 5. Seperti itu. Jadi cara menentukan nilai fungsi tinggal disubstitusi atau dimasukkan saja. Angka x-nya kamu ganti dengan yang ditentukan.
Oke, lanjut berikutnya. Kita ke contoh. Misalkan ini, ada fungsi dari himpunan A ke B dinotasikan sebagai f.2x. Jadi baca gini, fungsi f memasangkan atau memasangkan x ke 3x min 2. Jika domain adalah daerah asal, ini pada video sebelumnya ya, min 1, 0, dan 3, maka tentukan rumus fungsinya apa, range-nya. Range adalah hasil. Ya, jadi kumpulan dari nilai fungsi disebut sebagai range atau hasil. Range-nya apa? Nah, jadi kita kerjakan satu persatu. Untuk yang rumus fungsi. Rumus fungsinya jadi apa? Rumus fungsinya berarti tinggal kita ubah bentuknya jadi f kurung x. Ini hurufnya tidak harus x ya, tidak harus f. Boleh yang lain juga. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan, nah bagian ini tinggal kita terus ulang saja. Jadi 3x min 2 itu disebut sebagai rumus fungsi. Range-nya apa? Nah, kalau menentukan range itu kita tentukannya 1 per 1. Kita pakai warna biru misal. Jadi untuk domainnya ini ya, kita kerjakan 1 per 1. Mulai dari min 1, 0, kemudian 3. Jadi gini, yang pertama, untuk f min 1. Artinya, nilai x-nya kita ganti dengan min 1. Jadi gini, 3. Harusnya kan 3x ya. Dalam kurung, x-nya kita ganti min 1. Kemudian dikurangi 2. Ini hubungannya dikali ya. Ingat ini hubungannya dikali. Jadi tinggal kita kalikan 3 dikali dengan min 1. 3 kali min 1 itu hasilnya adalah minus 3. Kemudian dikurangi 2, minusnya makin banyak. Jadi minus 5. Seperti itu. Lanjut ke angka berikutnya. Untuk F0. Ya, X-nya kita ganti 0. Berarti 3 buka kurung 0 dikurangi 2. 3 kali 0 itu 0. Dikurangi 2. Jadinya minus 2. Gitu ya. Yang terakhir. Cukup nih. Untuk 3. F3. Saya taruh bawah gini ya. Nggak cukup ini. Berarti 3 dalam kurung 3. Atau 3 dikali 3 dikurangi 2. Jadi diingat-ingat ya, diganti adalah X-nya saja. Jadi 9 kurangi 2. Hasilnya adalah 7. Nah, gitu. Sehingga untuk menjawab pertanyaan yang B, yang range, jadi range-nya apa? Itu dikumpulkan semuanya. Range sama dengan buka kurung kurawal, ingat-ingat, ditulis dari yang paling kecil. Jadi minus 5 dulu. Kemudian minus 2. Yang terakhir adalah 7. Bisa seperti itu. Jadi range itu atau daerah hasil menjadi kumpulan dari nilai fungsinya. Jadi kalau kita baca ini gini ya. Ini kan f-1 sama dengan min 5. Artinya bayangan atau nilai fungsi dari min 1 adalah minus 5. Kemudian nilai fungsi dari 0 adalah minus 2 atau bayangan dari 0 adalah minus 2. Yang terakhir bayangan dari 3 adalah 7 gitu. Kita coba contoh berikutnya. Dengan model hampir sama ya. Jadi ada F. F itu memetakan dari P ke Q ya. Notasinya adalah gini, F memetakan X ke min 2X tambah 7. Jika domainnya ada 4 yaitu 1, 3, 4, dan 5. Sama pertanyaannya ya, tentukan rumusnya seperti apa dan juga tentukan range-nya seperti apa. Rumusnya jadi apa tadi? Berarti kalau kita ganti Fx gitu ya. Fx sama dengan min 2x ditambah 7 gitu. Kemudian kita tentukan range-nya. Jadi cari satu persatu. Untuk F1 berarti apa? Minus 2 kali 1 ditambah 7. Minus 2 kali 1 minus 2 ditambah 7. Hasilnya adalah 5. Coba di bawahnya. Untuk F3 berarti minus 2 kali 3 ditambah 7. Jadinya minus 6 tambah 7. Hasilnya adalah 1. Yang ketiga F4. F4 berarti minus 2 kali 4 tambah 7.
Hasilnya adalah minus 8 ditambah 7. Jadi minus 1. Yang terakhir untuk F5. Berarti minus 2 kali 5 ditambah 7. Jadinya minus 10 plus 7. Atau jadinya adalah minus 3. Sehingga kalau kita menentukan range-nya, range-nya apa? Diurutkan dari yang paling kecil. Jadi minus 3, minus 1, 1, dan 5. Seperti itu. Nah, jadi cukup mudah ya. Tinggal kita masukkan angkanya saja ke bagian X-nya. Lanjut coba contoh ketiga. Nah, ini. Fungsi dari himpunan A ke B dirumuskan sebagai, jadi sudah berubah rumus ya. Fx sama dengan 4x min 5. Tentukan yang pertama notasinya apa. Nah, jadi dibalik kalau tadi dari notasi ke rumus, sekarang dari rumus ke notasi. Sama saja ya. Jadi kalau ke notasi jadinya gini ya. Yang pertama ini jawabannya adalah berarti gini. F apa tadi? Titik 2 gitu ya. Berarti X. F memetakan X ke mana? Nah, yang kanan ini kamu tulis ulang. Jadinya 4X min 5. Jadi ini adalah penulisan dari notasi. Nah, yang kedua. Pertanyaan kedua adalah tentukan bayangan atau nilai fungsi dari 3 dan min 2. Jadi gini, yang B itu kita mencari dua nilai. Untuk F3 dulu berapa? Berarti F3 4. X-nya kita ganti 3, kemudian dikurangi dengan 5. Hasilnya 12 dikurangi 5 atau ketemu 7. Berikutnya untuk yang min 2. Berarti F dari min 2 sama dengan 4. Nilai dalam kurung kita ganti dengan minus 2. Kemudian dikurangi dengan 5. Sehingga hasilnya adalah minus 8 dikurangi 5 atau ketemu minus 13. Nah, yang terakhir adalah ini. Tentukan nilai M. Jika Fm atau F dari M hasilnya adalah minus 13. Nah, ini kebalikannya proses yang B. Kalau di B itu sudah diketahui nilai yang akan dicari. Nah, jadi kalau yang di B itu yang dicari adalah nilainya, kalau yang di C dicari adalah asalnya. Jadi, untuk nilai berapa yang hasilnya adalah minus 13. Caranya seperti ini. Jadi yang C. Nah, di sini gini ya. Berarti F dari M sama dengan minus 13. Nah, dibalik. Kalau tadi kan kita menentukan hasilnya, ini menentukan X-nya. Jadi kalau Fm artinya X kita ganti dengan M. Maka dikirim jadi gini. 4M minus 5 sama dengan minus 13. Nah, kemudian tinggal kita pindahkan angka-angkanya agar ketemu nilai M-nya berapa. Nah, di sini ada minus 5. Kalau kita pindahkan ke kanan, diingat-ingat, dia akan berubah tanda atau berubah operasi. Sehingga di sini kalau tuliskan jadinya gini. 4M menjadi minus 13 ditambah 5. Sehingga 4M sama dengan minus 8. Jadi M-nya berapa? Nah, 4-nya kita bagikan. Jadi minus 8 dibagi 4 atau M ketemu minus 2. Jadi, untuk nilai M sama dengan minus 2, itu nanti hasil bayangannya adalah minus 13. Seperti itu. Jadi kebalikan dari yang bagian B ya. Kalau B kita mencari nilainya, yang C sudah ada nilainya, asalnya berapa? Seperti itu. Ya. Coba kita lanjut ke contoh berikutnya dengan cara yang sama. Nah, fungsi dari A ke B dirumuskan sebagai seperti ini. Fx sama dengan 20 dikurangi 3. X ini bagian X-nya di belakang ya. Sama, tentukan notasi fungsinya apa? Bayangan atau nilai fungsi dari 5 berapa? Kemudian seperti yang tadi, tentukan nilai D jika diketahui hasil dari FD adalah 8. Seperti itu. Kita kerjakan satu persatu. Dari yang A dulu. Notasi fungsinya apa? Nah, kita tinggal ganti penulisan ini menjadi bentuk
notasi. Jadi nulisnya adalah F titik 2X dipetakan atau dipasangkan ke 20 min 3X. Ya, ini sudah merupakan notasi. Kemudian yang B, tentukan bayangan atau nilai fungsi dari 5. Berarti kita mencari F5 itu berapa hasilnya. Nah, caranya berarti tinggal kita gantikan X-nya dengan angka 5. 3 kali 5 itu 15, jadinya 20 dikurangi 15. Atau F5 ternyata juga 5. Seperti itu. Yang C, yang terakhir. Tentukan nilai D, saya ganti warna hijau ya. Biru deh. Tentukan nilai D jika FD sama dengan 8FD. Hasilnya adalah 8. Artinya nilai X kita ganti dengan D. Sehingga yang bagian FDD dapat kita ganti dengan 20 dikurangi 3D. Sama dengan 8. Nah, kalau kita mau memindahkan 20 ini kan tidak ada tandanya. Artinya dia positif. Kalau positif, berpindah ruas, berubah tanda menjadi negatif. Sehingga kita menuliskannya minus 3D, karena minus ini miliknya 3D. Sama dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 20. Sehingga menjadi minus 3D, itu sama dengan minus 12. Atau D-nya, artinya minus 12 dibagi minus 3. Atau D, ketemunya adalah 4. Jadi untuk nilai D sama dengan 4, baru nanti hasil fungsinya adalah 8. Seperti itu. Nah, jadi cukup untuk hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat rumus fungsi, cara membuat atau menuliskan notasi fungsi, dan juga cara mencari nilai fungsi. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.